Drama antara Nursyah, Ibunda Indah Permatasari, dan sang menantu Arie Kriting rupanya masih belum mereda. Terbaru, Nursyah kembali mengunggah video klarifikasi untuk menanggapi komentar seorang netizen yang menyebut keluarga Arie sebagai orang beriman dan samawa. Dalam videonya, Nursyah tampak membacakan komentar tersebut sambil memberikan respons yang cukup menohok. Menurutnya, predikat beriman bukan sekadar label, tapi harus terlihat dari cara seseorang membawa diri, terutama dalam hal adab dan sopan santun. Nursyah menegaskan sejak awal ia tidak mempermasalahkan soal kekayaan atau popularitas menantu. Ia bahkan membandingkan Arie dengan para menantu lainnya. Anakku 7, yang 3 sudah dilamar sama orang baik-baik, walaupun tidak kaya raya, walaupun tidak terkenal seperti artis, ujarnya. Ia menambahkan bahwa ketiga menantu tersebut datang dari keluarga sederhana, tetapi tahu bagaimana bersikap hormat dan menjaga tata krama. Yang ia butuhkan bukan kemewahan, melainkan sikap dasar yang menunjukkan penghargaan kepada orang tua. Menanggapi komentar netizen tentang keluarga Arie yang disebut beriman, Nursyah memberikan pandangan tegas. Baginya, orang yang benar-benar beriman itu adalah mereka yang mempraktekkan attitude yang baik. Kalau orang beriman itu kan ada attitude, sopan santun, tata krama. Masuk dulu di rumah orang, ketuk pintu. Kalau tidak ada orangnya, ya mundur dulu, datang lagi besok, ucapnya sambil memperagakan gerakan mengetuk pintu. Ia mengaku tersakiti karena merasa dilanggahi saat proses lamaran indah dulu. Menurutnya, semuanya dilakukan diam-diam tanpa melibatkan dirinya sebagai ibu kandung. Seharusnya datang ketuk pintu, tapi ini diam-diam menghanyutkan, menusuk dari belakang, ujar Nursyah dengan nada kecewa. Tidak hanya itu, Nursyah juga menyinggung label miring publik yang sering menjulukinya sebagai ibu durhaka. Ia menegaskan bahwa sikap kerasnya adalah bentuk pembelaan diri karena merasa tidak dihargai sejak awal. Apapun yang saya perbuat pasti dibilang mama durhaka, tapi saya harus bersihkan nama saya, tuturnya. Hingga kini Nursyah tetap kukuh. Menurutnya perdamaian hanya bisa terjadi jika ada itikat baik, datang secara langsung, meminta izin, dan menghormati adat ketimuran yang ia pegang teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, selamat pagi. Pagi ini saya mau live, tapi karena ada komentar di TikTok saya, hai anak itu dia komen di situ. Ya, itu saya buat TikTok itu karena ada pertanyaan orang di live saya. Jadi saya itu tidak mau duluan bunda, tidak mau duluan kakak. Kalau diganggu sama orang baru saya balas. Kalau dihina sama orang baru saya luruskan. Ya, oke ya. Kakak ini tulisnya keluarga titik-titik itu bun, orang beriman bun. Keluarga samawa. Oh begitu. Saya ini kakak bukan anakku satu. Jadi oke lah kakak mengajarkan saya, menasihatin saya karena saya baru anakku satu lah gitu. Tapi kan anakku 7. Yang 3 sudah dilamar sama orang baik-baik, walaupun tidak kaya raya, walaupun tidak terkenal seperti artis. Orang sederhana semua 2 orang itu. 3 orang itu. Tidak ada kaya rayanya, punya helikopter atau lapangan tenis atau lapangan golf. Tidak ada kakak-kakak. Cukup untuk makannya semua. Ya, jadi ada tata keramanya, ada sopan santun. Itu semua 3 orang. Anakku bukan 1. Jadi di sini beda cerita, beda konteks. Jadi saya mulai dari mereka kawin sampai sekarang orang yang hina saya. Apapun yang saya berbuat pasti dibilang mama durhaka, apalah ini, apalah itu. Tapi itu kan saya harus bersihkan namaku. Kalau memang dia beriman, kalau memang dia samawa, seharusnya datang di rumah orang, ketuk pintu, tek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang dengan keluargaku ini itu begitu. Tata keramanya orang Makassar, orang Bima, orang Indonesia lah gitu. Tapi tidak tahu ini orang ini kata kamu kan, kata ibu, kata anda orang beriman samawa katanya. Jadi kan kalau orang beriman itu kan ada attitude.
sopan santun, tata krama. Masuk dulu di rumah orang, tek 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 tek. Kalau tidak ada orangnya, mundur dulu. Datang lagi besok. Datang lagi besok kalau tidak. Datang lagi besok, tek 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 begitu. Saya punya anak cowok juga. Jadi nanti kalau saya melamar anaknya orang, saya datang dulu ke rumah perempuan. Apapun yang terjadi yang di sana, kita harus datang. Begitu. Ada attitude, ada tata krama, ada sopan santun. Jadi harus di tek 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 tek. Kalau tidak dibukakan pintu atau tidak ada orang, mundur dulu. Datang lagi besok, datang lagi besok. Tapi ini kan sudah bertahun-tahun. Ada nggak attitude itu? Ada nggak tata krama itu? Saya pernah dihina sama sutradara bikin Hanum Bramantio waktu mereka habis kawin. Katanya tidak semua orang tua itu benar. Tidak semua orang tua itu durhaka kepada anaknya. Tapi ada orang tua yang durhaka. Itu saya kutip mulai dari mereka kawin sampai sekarang. Terus rame, mama durhaka. Kan saya harus bersihkan nama saya. Harus. Yang bagaimana itu yang durhaka? Ya, itu. Apakah yang tidak ketuk-ketuk pintu itu yang durhaka? Atau yang diam di rumah? Nanti kalau ada anakku, ini kan ada anakku 3 cowok yang belum kawin. Nanti bagaimanapun anakku yang laki-laki itu bagaimana, kita harus pasang badan. Seharusnya begitu. Tapi bukan diam-diam menghayutkan, menusuk dari belakang. Camkan itu ibu. Ya. Apakah itu yang dinamakan beriman samawa? Nah, itu harus disimpan di sini. Oke ya. Jadi saya harus tunggu, tapi sudah malas. Saya harus tunggu, tapi sudah malas. Tapi kuluruskan semua pertanyaan Anda. Ya, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi. Jangan lupa masuk di live saya sebentar jam 10 atau setengah 11 atau jam habis duhur. Itu biasanya habis duhur atau habis asar ya, karena ada Dres Sultan. Nah, ini hari saya mau menjawab pertanyaan netizen. Ini pagi-pagi ada kelihatan dendam sama itu kan kamu komen saya buat fikti yang lucu-lucu, kan tidak cocok, tidak etis, karena itu saya acting bego, itu saya acting lucu-lucuan sama suami saya. Kamu kan ngomongnya di situ. Kalau dendam sih tidak, tapi saya kasih biar manusia-manusia yang menghalalkan segala cara. Dendam sih tidak. Sebagai manusianya saya sudah maafkan, ya. Tapi tidak harus bercengkraman sama orang yang menghalalkan segala cara pakai jin dan syaiton. Kenapa dia begitu? Karena dia mau mendapatkan orang yang tidak bisa dia dapat, gitu. Jadi dia menghalalkan segala cara. Jadi dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan anak saya. Oke? Kau juga tanya tadi tuh, kan 2 pertanyaanmu pagi-pagi. Kau ndak lihat marah-marahnya. Saya itu kalau marah ya dikasih marah. Bukan marah asal marah, bukan. Saya bukan orang B dan Go. Karena ada pertanyaan, kalian ada caci maki kalian di live saya. Begitu B dan Go. Dapat kan? Dapat. Nah, ini tadi malam teman-teman, video saya yang sebelum maghrib. Segar bugar karena saya rendam sama B1. Tuh akarnya langsung cetar membahana. B1 sama baktosin tuh. Sekarang saya mau repotin. Ganti pot. Trikaler dulu ya, trikaler dulu. Ini metannya apa aja? Tuh, saya sudah bakar, sekam menta dibakar, tambah kokopit, tambah kaliandra, tambah akar pakis. Ya. Tuh.
ini saya buat metan sendiri. Jadi metan sendiri itu lebih puas kalau saya daripada beli-beli. Nah, seperti ini kan. Nah, ini hari kedua saya beli. Ini hari pertama saya beli. Di sana tuh, satu tempat saya beli sama itu juga. Sama di Tangerang. Oh, ini pertama saya beli. Terus yang kedua saya beli ini. Tuh, cantik kan? Segar bugar. Jadi kakak-kakak kalau mau beli aglonema jangan langsung biarkan dengan metan itu. Harus dibikin cantik. Nah, ini 3 tricolor saya mau jadikan satu. 3 pot saya mau jadikan 1 pot, guys. Nah, tuh. Ini akarnya sudah saya rendam semalaman. Akarnya saya sudah rendam semalaman dengan vitamin B1. Vitamin B1 makanan kita tuh. Kalau akar ini kan akar turun, jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak media. Oh, jangan terlalu banyak media. Langsung digrupin ya, langsung digrupin tuh. Begitu caranya menata bunga, merawat bunga, apalagi kalau merawat anak. Kalau merawat anak gadis, ulala, lebih repot lagi karena dia ada kaki, ada tangannya. Kalau kulawan lah kalau orang yang menghalalkan segala cara, ya sampai kapanpun kulawan sampai kapanpun karena dia menghalalkan segala cara. Karena dia menghalalkan segala cara toh. Dibikin 1 pot begini guys, tuh langsung kan cantik. Dibikin 1 pot begini cantik kan? Sebentar siram kocor dengan air biasa aja. Karena ini sudah semalaman saya rendam dengan vitamin B1. Sudah itu dibikinlah begini. Cantik kan? Cantik. Lanjut lagi. Makanya jangan menghalalkan segala cara. Sampai kapanpun saya tidak ridho. Sampai kapanpun saya tidak ridho karena dia menghalalkan segala cara toh. Dibikin dulu media. Ya, masuk. Dibikin dulu tuh. Ini akarnya bagus. Tuh, 400.000. Tuh, 400.000. Nggak pakai uang orang. Uang sendirilah. Kalau orang menghalalkan segala cara, kulawan karena dia pakai jin dan syaiton, ya. Kalau dendam tidak sebagai manusianya, tapi ku kasih pelajaran sampai kapanpun tidak ku terima orang begitu karena dia pakai jin dan syaiton. Kenapa saya minta mulai dari dulu masuk ke masjid tidak mau kan? Tidak mau masuk ke masjid, ya sudahlah. Sampai kapanpun jangan dekat sama orang yang menghalalkan segala cara. Pakai begini nih, pakai ini. Kenapa dari awal saya minta masuk masjid tidak mau mereka karena itu. Pakailah. Tuh, langsung cantik kan? Sudah. Langsung cantik. Lanjut lagi. Tuh, lanjut lagi. Ini saya mau grouping lagi nih. Yang putih dan merah. Yang merah dan putih. Saya mau grouping. Tuh. Ini bagus akarnya tuh. Jadi kakak-kakak harus cek per cek akarnya. Cek per cek akarnya ada nggak itu. Tuh, cek per cek. Dikasih grouping. Begitu. Kalau orang menghalalkan segala cara jangan kasih kesempatan orang begitu. Jangan. Makanya itu kenapa di Mampuriyai banyak sekali orang yang sakit karena dia pakai jin dan setan. Cek Mampuriyai ya, cek Mampuriyai. Keluarga-keluarga orang dikasih sakit. Banyak sekali ribuan di Mampuriyai itu. Di Mampuriyai cek Mampuriyai ya, cek Mampuriyai. Mampuriyai penyakit begitu banyak yang menghalalkan segala cara. Tuh begitu. Jangan didorong teman-teman ya, biarkan dia begitu. Tuh. Jadi caranya jadi tanaman kita sehat, utamakan medianya. Sudah media, penempatannya, pupuknya lah. Karena ini saya mau bikin taman aglonema. Cantik kan? Cantik kan? Cantik. Tinggal siram kocor. Kalau menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang diinginkan, ya begitu. Akibatnya begitu.
Akibatnya begitu. Ini karena ada akar busuk. Ini 3 ya. Ini 1 aglonema. Ini saya beli di Tangerang. Di Justin. Ini di siapa lagi namanya aglonema. Tuh, ini yang tadi malam saya cungkil ya. Ini saya cungkil, ini ada bintik-bintik hitamnya guys. Jangan dibiarkan kalau ada bintik hitam ya, karena ini kanker. Oh masih ada, dipotong ya, ini yang bikin busuk akar itu. Oh lebih baik saya habisin lah. Jadi tidak ada akarnya tuh, tidak ada, ini akarnya juga tidak bagus. Ini buang. Jadi akarnya busuk, jangan dibiarkan ya. Tidak ada akar ini ya, tidak ada akarnya ini, ada bintik-bintik, jangan dibiarkan teman-teman tuh. Sudah itu saya kasih grupin aja tuh begini, saya kasih grupin ya teman-teman, saya kasih grupin ya. Oke ya, oke selesai, saya kasih grupin begini ya. Tuh cantik kan, cantik. Cantik, oke. Dah.